Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati jemaah Majelis Taklim Baiti Jannati yang saya cintai dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya kita setiap Sabtu malam, yakni malam Ahad, kembali kita berkumpul bersama untuk kita sama-sama ta'lim. Dan kali ini yang bersedia menjadi tuan rumah adalah akhuna, saudara kita Ferry. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau dan keluarga. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni tentang takwa. Pada pertemuan terdahulu kita telah menyebutkan yang pertama, yakni definisi takwa. Apa definisi takwa? Bab yang kedua kita juga telah menyampaikan, yakni wasiat takwa, yakni dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah, kemudian dari para nabi, bahkan juga wasiat takwa dari para pendahulu kita, ulama-ulama salafus saleh ya. Bab yang ketiga kita telah menyampaikan, yakni di mana letak takwa itu. Kemudian bab yang keempat kita juga sudah menyampaikan, yakni bagaimana kiat meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada malam hari ini saya akan melanjutkan, yakni bab yang kelima. Yakni bab yang kelima ini adalah dengan judul sifat-sifat orang yang bertakwa. Ya. Yakni bab kelima ini sifat-sifat orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa dia pasti memiliki sifat atau memiliki ciri dan memiliki amal yang mereka senantiasa lakukan, yang menjadi kekhasan orang yang takwa, yang itu akan membawa
mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan daripada kita menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa itu adalah agar kita semua ini dapat berkaca diri, dapat berkaca diri. Apakah saya masuk dari memiliki sifat-sifat orang yang bertakwa tersebut? Yang pertama, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat pertama sampai keempat. Coba antum lihat di mushaf atau di gadget antum. Ini di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 4. Assalamualaikum. Kalau ada yang sudah ketemu tolong dibaca. Mana ini? Ini. Beri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunnas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, artinya ada yang bisa baca? Alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya kiamat. Ya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Alif lam mim. Kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah itu. Siapa itu? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yakni mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ini ada di surah Al-Baqarah 1 sampai 4. Nah, di dalam ayat-ayat ini ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri atau sifat orang yang bertakwa. Ada berapa di situ? Ya, ini ada 5 sifat atau 5 ciri. Yang pertama, beriman kepada yang gaib. Nah, jadi memang agama kita ini memang yakni salah satunya adalah fondasinya kita beriman dengan yang gaib. Bahkan kalau kita lihat rukun iman itu, ya, rukun yang iman itu, Assalamualaikum. rukun iman itu yakni gaib. Iya kan? Rukun iman itu
ghaib. Tutup. Ya. Beriman kepada yang ghaib. Rukun iman itu yang pertama beriman kepada Allah. Allah itu ghaib. Betul? Allah itu ghaib. Zat Allah ghaib. Ya. Kita tidak melihatnya dan belum melihatnya, tapi pasti melihatnya nanti di mana? Di akhirat, jadi di surga bagi orang yang beriman. Tapi di dunia ini kita beriman, tapi Allah itu ghaib. Yang kedua, malaikat-malaikat, ya kan? Malaikat itu ghaib. Semua malaikat ghaib. Dan seseorang tidak bisa melihat malaikat dalam bentuk yang asli, kecuali orang yang dikehendaki Allah, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Kalau saya nggak keliru, Jibril dalam bentuk dengan 700 sayapnya yang menutupi ufuk itu, yakni menutupi langit besarnya itu. Dan Rasulullah pernah melihat Jibril dalam bentuk asli. Nah, kita nggak bisa, kecuali kalau malaikat itu sudah menyerupai manusia, seperti Nabi Ibrahim yang dikunjungi oleh malaikat, yakni yang memberitahu nanti istrinya akan punya anak. Lalu Ibrahim memotong anak kambing panggang, lalu menghadiahi kepada malaikat itu. Malaikat itu nggak mau makan, karena memang malaikat tidak punya nafsu dan tidak Allah takdirkan malaikat bisa makan. Jangan takut, kata, kami diutus oleh Allah untuk memberitahu istrimu akan hamil, dan kami juga akan menghancurkan yakni orang Sodom itu, ya kan? Iya, ya kan? Itu. Jadi ghaib, malaikat itu masih ghaib. Nanti kita akan melihat yakni malaikat maut. Ada antum yang mau melihat malaikat maut? Hah? Jadi udah mau melihat malaikat maut. Kenapa? Tapi pasti semua kita akan melihat malaikat maut. Ya, ini ketika nyawa dicabut. Dan kita akan melihat yakni malaikat mungkar dan nakir. Dan ini beriman kepada malaikat ini, kita beriman pertama dengan apanya? Dengan nama-namanya. Yakni nama-nama malaikat yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala. Yani minimal 10 malaikat itu, ya kan? Jibril, Mikail, Israfil, ya kan? Malaikat maut, malaikat Raqibun Atid, yakni mencatat amal baik dan buruk. Malaikat mungkar dan nakir, Malik, Ridwan, ya kan? Nah, hafal gitu waktu itu. Beriman kepada nama-namanya. Dan malaikat itu kita imani bahwa mereka adalah makhluk yang mulia. Dan malaikat itu diciptakan dari apa? Dari cahaya. Dan dia adalah makhluk yang tidak pernah ingkar kepada Allah. Ada malaikat itu yang tugasnya sujud, ya sujud aja dia. Tugasnya nyatat amal, ya nyatat amal aja, nggak pernah dia cabut nyawa, ya konsisten cabut nyawa. Wah, kalau malaikat punya sifat lupa bahaya. Ada orang 1000 tahun, kenapa nggak mati-mati? Malaikat lupa loh. Maaf ya Allah, ini lupa. Nggak ada malaikat tuh dikasih sifat lu. Yang sifat lupa itu siapa? Manusia. Waduh, ya Allah, untung diumumkan oleh Peri. Nggak tahu ambu malam ini pengaji. Nah, ada yang cerita gitu. Siapa Ustaz? Ya, adalah. Itu manusia namanya. Malaikat. Dan itu membuat kita, keimanan kita makin dekat dengan Allah harusnya. Kita beriman adanya malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kita, ya kan? Siapa? Raqibun Atid. Mencatat amal baik dan buruk. Seharusnya kita makin,
Walaupun kita saat sendiri, saat nggak ada orang lain, kalau kita meyakini ini ada raqibun atid yang mencatat saya, ya kan, ibu-ibu, ya kan, walaupun kami nggak dengar ibu-ibu ngobrol di belakang, tapi raqibun atid dengar, mencatat nih ibu-ibu nih orang ngaji nih ngobrol di belakang, dicatat itu sama raqibun atid, catat itu. Orang ngaji malah ngobrol belakang, masuk ke rekaman ini, ya kan gitu. Itu keimanan kepada malaikat itu membuat kita semakin tak. Lalu beriman kepada munkar dan nakir. Dan doa kita itu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Nah, itu harusnya kita makin taat. Yani nanti di kubur ada malaikat yang seram, yang ketika kita sudah dikubur, tak kalah pengantar kita itu pergi, maka akan datang dia bertanya kepada kita, bertanya kepada Amri, bertanya kepada Peri, itu tanya semua kita nanti. Datang dia, man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, ma dinuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Kalau sekarang sanggup gak antum? Ya, serius. Tapi di sana belum tentu. Bergantung kebiasaan. Kadang itu logika nggak iya. Banyak kok. Contoh lah orang saat dia mau dites, misalnya tes tentara, ya kan? Antum pernah lihat lah kan? Tes tentara, atau antum yang jadi general manager, kalau yang nerima pegawai itu apa namanya? HRD, ya kan? Pas di rumah kita sudah siap, ya kan? Oh, nanti ditanya ini. Begitu menghadap Pak RD atau orang yang tes itu langsung blank, ya kan? Betul nggak? Anak teman anak polisi itu, anak polisi waktu administrasi atau apalah, pokoknya tes apa, blank dia. Kenapa? Dia sudah mempersiapkan. Ternyata pertanyaan itu nggak disangkanya. Apa yang ditanya? Aku ditanya berapa jumlah kancing baju aku, beri. Nggak mungkin aku itu, gitu. Pasti ini. Nah, coba lihat. Jadi antum jangan gampang itu mah pertanyaan apa? Anak SD gak bisa. Walaupun dia tahu, makanya antum baca lagi dah hadis yang menceritakan tentang penghuni kubur itu. Ada penghuni kubur tuh saat ditanya man rabbuk, dia menjawab ha. Man nabiyuk ha. Madinuk ha. Lalu para ulama memberi penjelasan ya di hadis itu. Kenapa dia menjawab ha gitu? Kenapa dia nggak menjawab saya tidak tahu, ya kan? Betul nggak? Lah ahli saya nggak tahu. Kenapa jawab ha? Kata para ulama, dia tuh sebenarnya sudah pernah mendengar. Paham nggak maksudnya? Tapi dia tidak bisa mengucapkannya. Paham? Dia pernah mendengar bahwa Allah, Rabb itu pernah mendengar, tapi dia tidak bisa mengucapkannya itu. Makanya dia bilang ha. Lalu dihantamlah dia itu. Dihantamlah orang yang nggak bisa jawab itu. Menjerit dianya. Sampai terdengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Jadi hewan-hewan mendengar, menjerit itu. Dan Nabi kan pernah, antum baca kisahnya kan? Nabi SAW pernah dengan sahabat lewat kuburan, lalu Nabi berkata, ini penghuni kubur sedang disiksa. Salah satunya suka ngomong namimah, ngomongin keburukan orang, ghibah. Yang satunya kencingnya nggak bersih, nggak cebok. Maka Nabi menancapkan pelepah korma. Nabi berdoa selama pelepah korma ini belum kering, Nabi berharap dia diringankan. Ini gaib. Antum dengan nanya dengan anak Ustaz, malaikatnya nanya pakai bahasa apa? Ya kan?
Kalau pakai bahasa Arab, waduh, nggak bisa bahasa Arab nih. Kalau ditanya pakai bahasa mana, orang mana yang enak kan? Betul gak? Kalau ditanya pakai orang Jawa, Rendra enak, ya bisa bahasa Jawa. Kita kan bukan orang Jawa, nggak bisa Jawa. Hah? Apa? Bahasa apa? Karena Nabi bilang tadi, jangan tanya karena. Yang jelas kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita sanggup menjawab. Kalau teks hadisnya itu tadi man rob, buka ya bahasa Arab gitu kan. Paham Iwan? Nah, jadi kita tadi beriman kepada yang gaib. Malaikat itu gaib. Kita harus beriman pada namanya, zatnya malaikat itu ada. Bukan seperti orang-orang yang menyimpang itu, seperti orang-orang akliyun dan sejenisnya, yakni mereka mengatakan malaikat itu sifat saja, anasir saja. Jadi malaikat itu ya perasaan baik, yakni iblis itu perasaan buruk. Enggak, kita Islam Ahlussunnah wal Jamaah meyakini malaikat itu memang makhluk Allah. Memang dia makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya. Ada memang malaikat, bukan sekedar apa istilahnya, simbol-simbol belaka, bukan. Memang malaikat itu makhluk. Allah, malaikat-malaikat, kemudian rasul-rasul, ya kan? Memang rasul-rasul dulu nyata, tapi sekarang sudah kita beriman, walaupun kita nggak pernah melihat siapa itu Nabi Musa yang kuat sekali sampai memukul batu aja, batu itu berlobang membekas tangannya itu. Antum ingatkan kisahnya itu? Nabi Musa itu dituduh oleh orang Yahudi, karena orang Yahudi itu biasa mandi telanjang sampai rame sama-sama. Nabi Musa nggak mau, dia rasa malu, dia mandi sendirian Nabi Musa. Suatu ketika Allah mau menginikan, ditaruhnya pakaiannya itu di batu itu lari, membawa lari baju Nabi Musa itu. Lalu dikejar oleh Nabi Musa batu itu. Lalu orang Yahudi melihat, ternyata mereka nuduh Nabi Musa itu gak mandi sama mereka tuh karena Nabi Musa itu punya penyakit, yakni kulit di badannya, makanya dia gak mau mandi. Ternyata bersih. Ya jelas lah, para nabi, para rasul itu mereka orang yang paling sempurna jisimnya, yakni fisiknya itu. Gak ada nabi gorengan apa, kecuali ya dicoba Allah, yakni Nabi Ayub itu cobaan. Tapi fisiknya, jisim para nabi itu sempurna, ganteng ya. Nabi Musa, apalagi Nabi Musa, Nabi yang azim, Nabi agung, salah seorang dari ulul azmi, salah seorang yang diajak langsung ngomong dengan Allah oleh Allah. Ya Musa, innani ana Allah. Musa, aku ini Allah. Bayangkan, ya ini ketika Nabi disuruh naik oleh Allah ke Bukit Tur Sinai itu 40 malam itu, menerima wahyu, ya ini Taurat. Sampai Musa berkata dia ingin melihat Allah, ya kan? Tunjukkan, kata Allah, kalau kau lihat gunung itu, kalau gunung itu tetap ada di tempatnya, maka kau bisa melihat. Gunung itu pecah dan Nabi Musa pun pingsan. Lihat, Nabi Musa, Nabi yang azim. Sampai Rasulullah bercerita ketika episode di akhirat itu, yakni dibangkitkannya semua manusia. Ketika Nabi siuman dari pingsannya, dari semua manusia yang dibangun, ternyata Nabi Muhammad melihat Nabi Musa sedang bergantung di tiang aras. Nah, para ulama berbeda, apakah yang duluan bangun dari pingsan atau mati yang nanti itu, apakah Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Mereka khilaf itu dalam bab akidah itu, karena melihat hadis. Jadi kita kembali ke tadi bahwa Nabi itu ada. Kita beriman kepada Nabi, para nama-nama Nabi itu. Dimulai Nabi Adam, ya kan? Nah, Rasul yang pertama Nuh alaihissalam, yang berdakwah 1000 tahun dikurang 950 tahun. Dan nabi-nabi yang lainnya yang disebutkan 25 nabi dan rasul itu.
Apa bedanya Nabi dengan Rasul? Para ulama mengatakan kalau Rasul itu ya ini dia membawa, ini salah satunya ya, membawa syariat yang baru. Kalau Nabi dia hanya mengikuti syariat sebelumnya. Itu salah satunya. Allah a'lam. Jumlah Nabi itu 124.000 Nabi. Sedangkan Rasul itu 315 atau 317. Nanti kita di bab akidah nanti kita sampaikan ya, rukun iman. Ini sebagai lewat ya. Itu. Karena Nabi dan Rasul kita beriman walaupun mereka sudah ghaib. Yang keempat beriman yang keempat beriman kepada kitab-kitab. Beriman kita kepada yakni adanya kitab itu. Yakni Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an dan suhuf-suhuf ya kan. Suhuf Ibrahim wa Musa itu. Kita beriman dengan nama-nama kitab itu. Adapun kitab yang Taurat, Zabur, Injil kita meyakini adanya itu. Tapi yang ada sekarang ini sudah dipenuhi dengan campur tangan manusia. Yang sah ya ini hanya Al-Qur'an itu, yakni yang teksnya itu yang benar-benar apa yang diturunkan dari Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, sama seperti yang kita baca di mushaf-mushaf ini. Yakni 30 juz, 114 surat, 6.000 sekian ratus ayat itu. Sama, kita mengimaninya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di surah Al-Hijr itu ayat 8 atau ayat 9 itu. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang memeliharanya, kata Allah. Kita beriman itu. Beriman. Yang kelima, hari kiamat. Kita beriman, hari kiamat masih ghaib. Ghaib, tapi pasti terjadi. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Hari kiamat, tahukah hari kiamat itu? Dan seterusnya. Iza zulzilatil ardu zalzalah, kegoncangan, gempa. Wih, berarti kita lah sudah kiamat Ustaz kemarin. Itu kiamat belum seberapa, baru masih bisa diukur SR-nya, skala Richternya. Masih ada durasinya berapa yang kemarin terakhir? Yang 2007 ya? 2007, yang 2 hari puasa itu berapa? 7,9 berapa detik? Belum sampai setengah menit dah. Sekian detik. Berarti masih bisa diukur. Yang namanya idza zulzilatil ardu zilzalah itu enggak ada lagi skala Richternya. Enggak ada lagi waktunya. Habislah. Kalau kita cerita, antum bacalah surah-surah di Al-Quran itu. Yakni manusia seperti yakni anai-anai yang berterbang. Sedangkan gunung itu seperti seperti kapas yang ditiup angin. Antum, itu ada Ustaz Armageddon ya? Apa sih yang film hari kiamat? Itu mah buatan sutradara. 2012. Nggak bisa itu dibayangkan dengan visualisasi. Kita hanya beriman saja. Nggak ada lagi tempat lari itu. Bayangkan ibu lupa dengan anaknya. Ibu lupa, peristiwa itu membuat orang beruban, bayangkan. Dan anak yang di perut langsung keluar, bayangkan. Saking takutnya orang pada saat itu. Beruban, bayangkan. Dan jangan berhayal, wah, anak pengen ketemu hari kiamat. Jangan. Kenapa? Karena orang yang bertemu dengan hari kiamat itu adalah seburuk-buruk manusia. Karena kiamat tidak akan terjadi kalau Allah masih disebut. Jadi kiamat itu terjadi ya di saat Allah lagi tidak diingat oleh orang. Sama seperti apa? Yakni Dajjal. Dajjal itu akan keluar
ketika orang tidak lagi membicarakan Dajjal. Kita masih apalagi Salafiyun masih bahas itu. yakni Dajjal itu adalah salah satu tanda kiamat kubro. Yaitu di keningnya ada kafaro, tulisan kafir, bisa dibaca oleh orang yang nggak bisa baca, apalagi oleh orang yang bisa baca. Rambutnya keriting, dan seterusnya. Dia di tangannya bawa api dan air. Kalau api masuklah ke api itu ternyata adalah air yang dingin. Jangan masuk ke air karena itu api. Dia bisa menghidupkan orang yang mati. Percaya nggak antum pada ini? Kok ragu-ragu nih jawabnya? Percaya nggak antum nanti ada Dajjal? Iya, wajib kita percaya karena ada di Quran, ada di apa? Ada di hadis. Dajjal, manusia yang menjadi fitnah. Orang nanti banyak tertipu, apalagi perempuan. Ya jangankan Dajjal, sekarang aja orang banyak tertipu, iya kan? Apalagi Dajjal yang sekarang aja yang cuman bisa ngeluarin duit dari belakang tuh banyak tertipu. Dokter lagi tertipu. Hah? Pinjol banyak ada tertipu. Pinjol aja tertipu, apalagi nanti datang Dajjal. Jangan antum merayu, wah Dajjal nanti akan ana lawan. Dajjal ngentakkan kakinya. Ada 2 tempat yang nggak bisa masuk Dajjal, Mekah dan Madinah, dijaga oleh malaikat. Nanti Dajjal ngentakin kaki 3 kali, puk puk, keluar semua orang munafik, orang kafir dari mana? Dari Mekah Madinah. Jadi tinggal di situ. Nanti dia akan dibunuh oleh Nabi Isa. Nah yang terakhir beriman kepada qada dan qadar. Itu gaib. Ada yang tahu. Maka kita beriman kepada. Nanti ada pembahasan qada dan qadar. Jadi apa yang terjadi di muka bumi, khairi wa syarri, baik atau buruk, itu sudah ketetapan Allah. Maka antum enaknya kita beriman kepada yang takdir itu ikhwah. Kita tidak pernah merasa bangga, merasa senang yang berlebihan kalau kita mendapatkan kebaikan, nikmat apapun itu. Dan kita juga tidak bersedih hati terhadap keburukan, kesusahan, ketidakenaan yang terjadi pada diri kita. Kenapa? Karena kita beriman dengan takdir, qada dan qadar. yakni Allah sudah menciptakan 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan. Allah sudah menciptakan pena, kalam. Lalu kolam itu bertanya, apa yang harus saya tulis? Ya Allah, ya Rob, tulislah segala sesuatu dari awal sampai akhir. Jadi ini si Peri ditakdirkan oleh Allah masuk Islam, semua sudah ditakdirkan. Abu Thalib nggak masuk Islam, semua takdir Allah. Kita ngaji malam ini di sini terus hidang gorengan di depan kita, nggak ada antum yang berani ngambilnya, ya kan? Yang ngambil tadi orang pemberani, ya kan? Ini sudah takdir Allah, ya kan? Makan juga takdir Allah, ya kan? Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan infak yang wajib maupun yang sunnah dalam segala kebaikan. Lihat itu. Jadi sifat dari orang yang takwa itu apa? Beriman pada yang gaib, kemudian mendirikan sholat, menunaikan infak yang wajib maupun yang sunnah dalam segala jalan kebaikan. Coba buka Rendra surah Ali Imran, Iwan juga buka, ibu-ibu juga buka mushafnya atau gadgetnya itu, Al-Qurannya. Jangan buka Shopee terus, buka juga gadgetnya.
Kenapa Ustaz nyinggung? Ya saya juga hobi buka Shopee juga. Ali Imran ayat 100. Ali Imran itu surah ketiga ayatnya 133 134. 133. Baca Joni. Siapa yang mau baca? Joni baca. Oleh itu surat Ali Imran 133 134. Siapa yang udah dapat? Baca. 133. Baca apa? Baca Arabnya saja sama terjemah. Boleh bahasa terjemahnya saja nggak apa-apa. 133. Sama 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha sama wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i Cukup. Lihat itu. Allah menyebutkan di sifat-sifat orang yang bertakwa itu. Kita nyambung tadabbur surah Al-Baqarah tadi. Itu dijelaskan oleh Allah. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang aku sediakan untuk yang bertakwa. Siapa mereka itu? Allazina yunfiku nafis sarra wad dharra. Ya, orang yang mampu menafkahkan hartanya baik waktu kaya ataupun miskin, baik waktu lapang ataupun susah. Lihat itu. Kadang ada juga orang yang mengatakan orang berinfak itu waktu miskin itulah yang mudah. Kadang-kala, betul kan? Kita punya duit 100.000, 2,5% dari 100.000 berapa? Kalau misalnya kita mau keluarin berapa? 2.400. Berapa dah? 100.000, 2,5%-nya? 2.500 ya? Serius? 2.500 kecil. Coba antum punya duit 1 miliar, berapa 2,5%-nya? 250 juta. Hah? Sanggup gak antum ngelarinya? Makin kaya seseorang itu, bisa jadi makin berat dia mengeluarkan itu, karena makin besar jumlahnya. Makanya kalau lagi miskin orang ini, ya alhamdulillah. Ini ciri yang bertakwa, yakni dia menafkahkan hartanya baik waktu lapang ataupun sempit. Wal kaziminal ghaiz, yakni mampu menahan amarah. Nahan amarah. Ibu-ibu kalau lagi marah sama suami, tahan amarah tuh kalau mau menjadi orang takwa. Berat memang, ya berat memang. Kita lagi emosi dengan anak, dengan istri, mampu menahan, itu orang yang takwa. Wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang. Bukan dendam tak sudah, mudah memaafkannya. Oh, lihat itu. Ada istri yang dirahmati oleh Allah. Padahal dia yang yang benar, suami yang salah, dia yang minta maaf. Maafkan aku suamiku. Aku tidak bisa tidur tanpamu. Masya Allah. Yang keempat, beriman pada kitab-kitab tadi sudah dijelaskan. Yang kelima, beriman kepada akhirat. Yang kedua, dalil yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, yakni yang ada di surah Al-Baqarah ayat 177. Buka Iwan. Surah Al-Baqarah, surah yang sama tapi ayatnya 177.
Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufu bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Baca terjemahnya tuh, coba ada yang bacain. Mana itu tadi mic-nya? Baca, ada yang Kebajikan itu bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Itu di akhir ayat yakni 177 itu Allah mengatakan wa ulaika humul muttaqun. Jadi kalau antum atau anak ingin orang bertakwa atau enggak, lihat berkaca kita. Yang pertama beriman kepada Allah, ayat ini ciri orang bertakwa itu. Beriman pada hari akhir, kita udah beriman. Beriman kepada malaikat, tadi kita udah bahas, kita beriman. Beriman kepada kitab suci, tadi kita udah bahas. Beriman kepada para nabi, kita sudah. Kemudian yang keenam, orang-orang yang bertakwa itu yakni mereka memiliki sifat yakni memberikan harta kepada siapa? Pada kerabat. Jadi kalau antum mau berbuat baik yakni dengan harta yang antum miliki, pertama siapa yang antum harus perbaiki? Siapa? Kerabat dulu, keluarga antum dulu. Banyak orang buat baik sama orang, keluarganya enggak ini. Keluarga dulu. Pertama dengan siapa? Ya, istri kita, anak kita, orang tua kita, dulur kita. Apalagi yang rohim, yakni yang kita satu perut, yakni satu keturunan. Itu harus kita baikin. Pertama itu. Ini Allah mengatakannya. Memberikan harta kepada kerabat, itu lihat Allah menyebutkannya. Memberikan harta yang dia cintai kepada kerabatnya. Ini orang dekat, berapa banyak orang yang dengan orang lain dia baik, tapi dengan keluarganya dia enggak baik. Anak-anak yatim, orang miskin, para musafir, orang yang minta-minta, itu. Dan memberikan hamba saya. Lalu yang ketujuh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji. Ya, kita nih, antum nih yang suka berjanji, janji caleg, janji bisnis, ya kan? Janji bikin jersey, ya kan? Misalnya ini, harus tepati itu. Misalnya ini ya, misalnya ini, ini contoh aja, jangan usah jauh-jauh gitu. Jadi jadi maksudnya itu kita menepati janji, jangan dianggap remeh soal janji. Walaupun kepada orang yang kita anggap anak misalnya janji dengan anak-anak si Jakpar, tepati janji. Kalau memang itu sudah bisa kita tepat, itu akan membuat orang kecewa. Janji dengan istri juga, berapa banyak rumah tangga tuh, ya kan? Tadi anak dapat cerita dari istri anak, ada seorang suami yang menyesal dia karena selama ini tidak baik kepada istrinya. Yakni istrinya itu hanya ingin mendengar curhatan dia. Jadi suaminya ini nggak peka.
Ya ini suaminya tuh cuek, nggak pernah menginikan ini istrinya itu, dan itu menumpuk. Akhirnya dia ajukan gugatan cerai. Istrinya nggak mau lagi, bayangin. Hanya sekedar dia ingin suaminya itu mendengar apa curhatannya. Akhirnya dia mengajukan hulu istrinya itu, dan suaminya menyesal, istrinya nggak mau lagi. Menumpuk. Itu kan sebagian laki-laki suami sibuk kerja, jadi ternyata istrinya dianggurin misalnya. Dia apa? Dianggurin, dicuekin. Itu menumpuk. Ternyata sang istrinya itu dia bukan hanya butuh apa? Bukan hanya butuh dikasih uang, tapi juga dibutuh perhatian. Diajak ngobrol, dia diajak jalan walaupun duduk makan dogan misalnya. Diajak Sofi. Ya kan? Diajak ke apa? Mie ayam bogel ya kan? Atau ke kopi apa? Kayak kopi misalnya. Menepati janji tadi ya. Yang ke-10 bersabar di saat miskin. Nah, janji ya. Yang sabar dalam kemelaratan, ya Allah. Berapa banyak kita diuji oleh miskin. Pasti itu Ikhwan. Pasti merasakan. Semua kita kan diuji oleh Allah ketakutan miskin, takut melarat, dan benar-benar miskin gitu. Tapi kita bayangkan, lihat para sahabat Nabi, sampai mereka apa namanya miskin. Banyak sahabat Nabi yang tidur di mana? Emperan masjid itu. Nah, ini para penghuni sufa itu, ahlu sufa itu. Ini dia tidur di teras masjid, miskin karena miskin. Ada yang cuman pakai baju apa? Cuman baju bagian bawah ya. Jadi dia tidak pakai miskin, susah, kurus. Ya Allah. Bayangkan tuh Ikhwan. Sabar. Kita ajar kepada istri kita, itulah kehidupan dalam rumah tangga. Ada masanya di atas, kadang masa di bawah. Oh enggak, itu ujian, sakit juga gitu. Anak akan diuji itu sakit. Macam-macam sakit. Coba kita sesekali rila. Kita nggak apa-apa rila ke mana kayak kan. Tapi coba juga rila ke mana, ke rumah sakit. Lihat orang yang Allah sedang uji yang namanya sakit itu, yang susah, berapa saja susah gitu. Yang satu tabung tuh 900.000, 700.000. Ini antum, ya Allah, main futsal, wah nyedot, nggak ada bayar tuh. Lari ya kan, jogging kita, puas nyedot ini. Tapi suatu saat ingat tuh kalau sakit, kalau diberikan oleh Allah sakit. Yang ke-11, jujur dalam perkataan, perbuatan, segala tindakan. Kemudian dalil yang ketiga, coba buka Ikhwan, surah Al-Imran ayat 15 dan sampai 17 ya. Al-Imran ayat 15 sampai 17. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar as-sabirina was-sadiqin wal qanitina wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Ini Allah mengabarkan di dalam ayat ini. Lihat Ikhwan, musahabat di Quran antum tuh. Yang pertama, sifat-sifat yang bertakwa di ayat ini, yakni dia bertawassul kepada Allah dengan beriman kepada Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah tuh Ikhwan, boleh kita bertawassul dengan apa yang kita sudah lakukan, ketaatan kepada Allah. Antum ingat nggak?
yang 3 orang penghuni gua itu. Yakni orang yang tertutup dalam gua, batu besar nggak bisa keluar itu. Kan dia tawasul itu dengan apal yang mereka sudah miliki itu. Yang pertama, aku dulu pernah diajak dipinjam duit oleh sepupuku yang cantik. Lalu aku berkata kepada dia, boleh, tapi kau mau tidur denganku. Ketika aku sudah berdiri di 4 penjuru badannya, aku ingat Allah, lalu aku tinggalkan dia dan uang itu. Ya Allah, kalau memang itu karenamu, buka pintu ini. Bergeserlah batu itu, tapi belum bisa keluar. Yang kedua berkata, ya Allah, aku dulu pernah, setiap aku nih pekerja aku meras susu. Setiap aku pulang pasti susu itu aku kasih ke emak bapakku dulu, orang tuaku dulu, baru aku kasih anak-anakku. Suatu malam emak bapakku tuh, orang tuaku sudah tertidur. Maka anak-anakku menangis pengen susu, aku tidak mau ngasih sebelum emak bapakku dulu. Sampai pagi aku suruh istriku diamkan. Ketika pagi orang tuaku sudah bangun, baru aku kasih anakku. Ya Allah, kalau memang dengan berbakti kepada orang tuaku bisa buka batu ini, buka belum bisa keluar. Yang ketiga bertawasul, ya Allah, aku dulu punya karyawan yang mengembala kebunku atau apa, bekerja denganku. Ketika aku mau bayar gajinya, dia hilang, dia nggak tahu kemana. Lalu gajinya itu aku jadikan modal untuk beternak hewan ternak. Lalu banyak hewan ternak tuh, puluhan, ratusan. Dan ketika sudah banyak, datanglah dia anak buahku tadi itu. Dia bertanya, mana gaji aku tuh? Lalu aku katakan kepada, itulah gaji kau tuh, sudah jadi bentuk hewan ternak. Lalu dibawanya semua, ya Allah, tanpa tersisa kepada. Maka kalau memang itu karena wajahmu, ya Allah, buka airnya, terbukalah pintu gua itu. Maka itu jadi ini ikhwan, jadi tawassul, berperantara dengan amal soleh itu boleh. Tawassul sama orang hidup. Itu kalau minta doakan. Kalau tawassul dengan amal soleh boleh kita, amal soleh yang pernah kita lakukan. Dan yang jelas, ya ini kita sudah beriman, maka bertawassullah dengan iman kita itu. Ya, lihat tadi tuh, Rabbana Ya itu, Rabbana innana Rabbana innana amanna. Itu taghfir lana. Ya Rabb kami benar beriman, maka ampuni dosa kami. Jadi boleh ya Ustaz kita mungkin kebaikan kepada Allah, boleh. Ya Allah, aku sudah menundukkan pandanganku, ya Allah. Setiap aku jalan gak mau aku lihat betino atau aurat. Setiap scroll di HP aku ini, boleh itu. Aku sudah berjaga, ya Allah, beri rahmat aku, ya Allah. Aku sudah menjauhi zina mata, ya Allah. Boleh. Tapi kalau antum belum bisa menghilangkan zina mata, wah udah dah. Mana kita doa mau dikabul gitu. Nah ini iman boleh kita, ya Allah, aku sudah beriman padamu. Lihat bagaimana seorang yang berkata kepada Allah, ya Allah, aku bukan gak beriman, tapi buktikan. Lalu Allah suruh orang itu, kalau para ulama mengatakan tafsirnya itu, melihara 3 atau 7 burung. Lalu sudah burung itu dipeliharanya, diajarnya, bisa dipanggil, udah pergi jauh, ya kan? Lalu disuruh bunuh itu burung-burung itu. Nanti di Quran surah Baqarah atau lupa anak. Dibunuh, dicincang-cincang, dicampur-campur itu apa namanya? Dagingnya itu udah hancur. Lalu ditaruhlah di gunung ini itu. Lalu dipanggilnya itu, misalnya Balam, Merpati, apalah, gak tua, datang lagi burung itu. Dia beriman kepada Allah. Lalu ada lagi seorang nabi ya, lupa, Uzair ya, yang dia ingin Allah, oleh Allah ditidurkan berapa? 100 tahun. Lalu ketika dia bangun apa? Uang logamnya itu nggak bisa dia. Ternyata dia udah 100 tahun. Dan dia tahu apa? Lihat keledainya yang sudah jadi tulang. Dia sudah beriman.
Nah, kita bisa antum mengungkit kebaikan, mengungkit amal soleh, boleh kepada siapa? Pada Allah. Kepada orang boleh nggak? Ya nggak boleh, bisa menghilangkan pahalanya. Itu surah Al-Baqarah itu 200 berapa? Dilarang kamu menyebut-nyebut kebaikanmu, apa yang sudah kamu berikan kepada orang. Itu Ustaz Amri itu kalau bukan aku yang ngasih gamisnya tuh, misalnya ini kan, bisonya ceramah baju itu, pakai kaos itu. Ini contoh aja ya, kita simpel ya. Itu. Ya. Jadi boleh menyebutkan apa yang sudah kita lakukan kepada Allah. Ketaatan apa yang sudah kita lakukan. Ibu-ibu, ya Allah, aku sudah berbakti pada suamiku, ya Allah. Aku sudah taat kepada dia, apa yang dia perintahkan aku ikuti. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada suamiku. Boleh ibu-ibu seperti itu. Ya Allah, aku sudah mendidik anak-anakku, ya Allah. Mendidik bahasa Indonesia ya, bukan mendidik bahasa Bengkulu. Jadikanlah anakku itu anak yang soleh. Nah, lalu yang kedua, mohon ampun dari Allah, minta perlindungan dari siksa neraka. Itu ciri orang bertakwa itu. Bersabar dalam ketaatan, jujur dalam perkataan, perbuatan, tindakan, selalu taat dan khusyuk, berinfak. Nah, lalu beristighfar, memohon ampunan waktu sahur. Subhanallah. Ya. Kemudian tadi sudah kita bahas, yakni di surah Ali Imran ayat 133. Antum sudah lihat tadi ya. Itu. Yang kelima ada di surah Zariyat ayat 15 sampai 19. Nah, Allah mengatakan di situ ya, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguhnya orang yang bertakwa berada di taman-taman sorga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Rabb kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu, yakni sebelum di surga itu, di dunia itu, yakni orang yang berbuat baik. Az-Zariyat 15-19, coba lihat. Apa sifat mereka? Yakni yang pertama berbuat baik. Yang kedua apa? Mendirikan sholat malam. Oh, yakni mereka sedikit sekali tidur waktu malam. Buat apa? Buat nonton bukan. Yakni buat beribadah. Mohon ampunan pada Allah, istighfar. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Astagfirullah. Ya sebelum subuh ya. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah. Aku dosa kepada Engkau, dosa kepada orang tuaku, dosa kepada suamiku, dosa kepada istriku, dosa kepada anak-anakku, dosa kepada saudaraku, dosa kepada kawan-kawanku, sahabatku, dosa kepada tetanggaku, ya Allah. Alangkah banyaknya. Ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Itu sifat orang yang bertakwa. Kita berkaca, ada nggak kita ini? Dan yang terakhir ya, ini yang keempat, yakni orang yang bertakwa itu berinfak kepada orang yang membutuhkan, baik yang minta kepada orang lain maupun yang tidak meminta. Orang-orang minta kepada kita, kalau kita nggak mau kasih ya nggak apa-apa. Boleh nggak Ustaz kita kalau ragu orang ini benar-benar miskin atau nggak menjadi profesi, ya boleh saja, tapi nggak usah mengeluarkan kata-kata yang buruk. Kita nggak mau, maaf, nggak usah kita caci maki atau kau tidak mau bergaul, jangan. Ya, ini orang, jadi salah satu sifat orang yang bertakwa itu dia menjaga bergawe, jangan gitu, jangan. Itu dia kita diam saja. Barangkali ini Ikhwan yang bisa kita sampaikan, sudah 1 jam waktu ini. Insyaallah ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya dari bab yang kita bicarakan, yakni bab sifat-sifat orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ada keinginan dan usaha untuk merealisasikan
yakni kita memiliki sifat-sifat orang yang bertakwa dari yang kita bahas malam hari ini, yakni beberapa sifat daripada orang-orang yang bertakwa itu. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.